Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tiwi yang masih syok, dia diam saja, namun matanya menatap langit. Kembang api masih meletup-letup dengan indah, menciptakan suasana yang tidak bisa dia lupakan. Di bawah guyuran sinar kembang api di tepi pantai, seorang laki-laki melamarnya. "Dit, ya, kamu mau kan mengisi ruang dalam hatiku?" Astaga, sejak kapan dia menjadi romantis begini? Gumam Tiwi yang tidak bisa berkata-kata. "Aku mau kita bertiga tinggal bersama, menjadi satu keluarga," ucap Dito lagi. Tiwi kemudian menundukkan wajah, mengusap pipi. Meskipun menyukai hal tersebut, kejutan yang indah ini, jujur Tiwi juga masih takut menjalani sebuah pernikahan, apalagi dengan orang yang sama. "Kenapa tidak menjawab? Apa kamu meragukan aku?" Tiwi lantas mengangkat wajahnya perlahan. "Setelah kita berpisah, aku bahkan tidak memikirkan wanita lain," kata Dito. "Aku takut," ucap Tiwi lirih. "Kenapa takut? Kamu punya apa-apa yang pasti siap menghajarku jika aku melukaimu." Dito tersenyum getir. Dia masih ingat betapa mantan mertuanya yang akan siap pasang badan jika dia melukai Tiwi. "Bukan itu, aku tidak takut padamu, tapi aku takut pada diriku sendiri. Aku takut jika aku terluka lagi, mungkin aku tidak akan bisa bangkit lagi." Senyum Dito langsung hilang, wajahnya berubah menjadi serius. "Maafkan aku, sepertinya aku terlalu banyak memberikan bekas luka di hatimu. Aku terlalu yakin, asal kita saling menyukai, semuanya akan baik-baik saja. Maaf karena melupakan sakit yang pernah kamu rasakan. Andai aku bisa mengulang waktu, maafkan aku, Wi." Tiwi menggeleng, kemudian beranjak. Ia berjalan di tepi pantai ditemani debur ombak yang datang berkejaran. Sedangkan Dito, pria itu mengikuti dari belakang. Ia juga menyimpan kotak cincin yang belum diterima. Beberapa saat kemudian, Tiwi menoleh. Kok tidak ada Dito di belakangnya? Ia pun mencari di kegelapan malam. Dilihatnya sosok Dito sudah nyebur laut, persis seperti pertama mereka ketemu dulu. "Dit, kamu ngapain? Ombaknya gede," seru Tiwi mulai panik. "Kamu ingat pertemuan pertama kita?" teriak Dito kencang bersama angin. "Dit, jangan bercanda, cepat ke sini." Dito kemudian melambaikan tangan tinggi sekali, lalu berbicara sambil teriak agar Tiwi mendengar. "Dulu aku melakukan ini karena ingin mati, dan sekarang aku ingin hidup." "Jangan macam-macam, cepat kembali," teriak Tiwi. Dito bergeming, membiarkan ombak menerjang tubuhnya sampai basah, sambil mulutnya bergumam lirih. "Selamatkan aku, seperti waktu itu. Jika kamu menolakku, aku benar-benar kehilangan arah," gumam Dito dengan sorot mata penuh harap. Biur. Ombak besar datang menerjang. Tubuh Dito yang berdiri tegap terhempas oleh ombak, dan Tiwi jelas panik. Dari jauh dia bisa melihat tubuh Dito digulung ombak. Dito!" Tiwi langsung berlari masuk ke dalam air lain, tidak peduli dengan dinginnya air laut malam itu. Mulutnya terus saja berteriak memanggil nama mantan suaminya. Dito!" Tiwi panik karena Dito tidak terlihat di mana-mana, sampai akhirnya dia menangis menatap air laut yang mulai tenang. Set! Tiwi langsung berbalik ketika seseorang memegang tangannya dari belakang. Tiwi langsung mengusap pipinya, kemudian memeluk erat laki-laki itu. "Aku benci laut. Aku nggak mau di sini lagi." Tangis Tiwi pecah dalam pelukan seseorang yang membuatnya takut untuk kehilangan.
Dito merasa tidak enak melihat Tiwi yang syok. Ia pun mengusap punggung Tiwi dengan rasa bersalah. Aku nggak apa-apa, udah, oke, kita pergi dari sini, ucap Dito, kemudian membopong tubuh Tiwi. Mereka menepi, lalu memeras baju mereka yang basah. Setelah itu keduanya masuk ke dalam mobil. Acara tidak jadi dilanjutkan, tapi mereka tidak langsung pulang. Dito malah membawa Tiwi ke apartemen miliknya. Tiba di apartemen, Dito memberikan kemeja putih miliknya. Dia ambil dari lemari, dan dia sendiri langsung mandi dan ganti baju. Beberapa saat kemudian, keduanya sudah sama-sama bersih dan ganti baju. Sambil nunggu baju kamu kering, kita di sini dulu, kata Dito sembari melihat ke balkon. Dilihatnya baju Tiwi dijemur di sana, sudah dipengering, tinggal dianginkan sebentar. Ucap Tiwi yang kini meminum teh hangat. Masih jam segini, kamu gak buru-buru pulang kan? Tanya Dito lagi. Tiwi kemudian melihat ke arah dinding. Jam 9 kurang sedikit. Iya, aku telepon mama dulu. Tiwi kemudian bangkit. Dia berjalan ke balkon untuk menelpon sang mama. Setelah menelpon, dia kemudian kembali masuk ke dalam karena anginnya cukup kencang. Keduanya kini di ruang tamu dan sejak tadi mata Dito mulai tidak fokus. Kemeja putih yang Tiwi kenakan bagai mengundang masalah untuk dirinya sendiri. Wi, panggil Dito dengan suara serak. Terlihat sekali kalau pria dewasa itu sudah gelisah. Tiwi yang sejak tadi melihat ponsel lalu melihat ke arah Dito. Laki-laki itu kemudian duduk di sebelahnya. Apa? Tanya Tiwi tanpa curiga apapun. Dikiranya Dito mau bicara hal serius. Tiwi cukup kaget ketika tangan Dito hinggap di kedua pundaknya. Dit, kamu mau apa? Tanya Tiwi sambil menelan ludah. Sekali pernah di luar batas, Tiwi langsung spontan mendorong tubuh Dito. Tiwi bergegas ke balkon, kemudian mengambil bajunya yang sedikit kering. Ia langsung berganti pakaian. Dit, antar aku pulang sekarang, ucap Tiwi. Dito tidak banyak komentar. Dia mengambil kunci mobil, kemudian berjalan mendahului Tiwi. Entah kecewa atau apa, yang jelas wajahnya terlihat kacau. Di basement tempat parkir apartemen, saat baru masuk ke dalam mobil, barulah Dito bersuara. Apa sebaiknya kita tidak bertemu dulu, ucap Dito menggantung. Tiwi yang sejak tadi menatap jendela, kemudian menimpali ucapan laki-laki tersebut. Aku pikir juga begitu, kamu gak bisa menahan diri, ucap Tiwi jujur. Kamu gak tahu rasanya, balas Dito sambil memegang kemudi. Tiwi terdiam sejenak. Aku bisa menahannya, kenapa kamu tidak? Beda Tiwi, kamu wanita. Aku pria, sedikit saja cukup membuatnya merespon, omel Dito. Tiwi tak berkutik, namun dia mengumpat dan menyumpahi Dito dalam hati. Sama saja, kamu saja yang aneh, kata Tiwi tidak mau kalah. Aneh kamu bilang, ada wanita cantik pakai kemeja putih, kelihatan lekukannya, pasti aku terpengaruh, itu malah normal, protes Dito. Yes, yang tidak berdiri jika di dekatmu, itu yang aneh, tambah Dito dengan memalingkan muka. Dit, pikiran kamu kok kotor sekali. Bukannya kotor, aku pernah melihatmu tidak pakai apapun, jadi aku tidak bisa mengontrol pikiranku. Tiwi bergegas memeluk tubuhnya dengan kedua tangan. Percuma kamu tutup, aku masih bisa mengingatnya. Celetuk Dito penuh kemenangan ketika melihat wajah Tiwi yang terbakar malu dan merona.